Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi, yaitu tentang tanda-tanda rezeki akan ditutup oleh orang lain melalui media sihir. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu sihir itu nyata adanya. Sebab sudah ada dari zaman Nabi Sulaiman dan hingga sekarang pun masih terus berkembang. Di negara kita sihir banyak ragam nama. Ada yang menyebut guna-guna, santet, jampi, teluh, tenung, gendam dan lain sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah disihir oleh Lubaid bin al-Aswam al-Yahudi hingga jatuh sakit. Kemudian karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Al-Falaq, surah An-Nas, yaitu sebagai obat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sihir adalah suatu ilmu hitam yang dikirimkan untuk mengelabui atau mencelakai orang lain dan akan menimbulkan dampak yang beraneka ragam, seperti sakit, sial, rezeki seperti tertutup, yang mana tadinya usaha lancar dan banyak pelanggan, namun tiba-tiba jadi sepi. Bahkan dampak kena sihir bisa berakibat kematian, kebencian, gairah syahwat, dan perceraian, serta perselingkuhan. Kita mengetahui bahwa perkara jodoh, rezeki dan maut adalah mutlak rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tak bisa dipungkiri bahwa rezeki seseorang mungkin saja bisa dihalang-halangi oleh orang lain, yaitu secara gaib, ataupun ilmu hitam, ataupun sihir. Lantas, apa sajakah tanda-tanda ataupun ciri-ciri bahwa rezeki kita sedang ditutup oleh orang lain secara gaib, ilmu hitam, ataupun sihir? Yang pertama adalah kerap tersaingi. Bahkan dengan orang yang kemampuannya di bawah kita. Misalnya, dalam sebuah pekerjaan, kita merasa mampu untuk bekerja. Namun yang dipilih justru orang yang kemampuannya di bawah kita. Bahkan tak hanya satu kali saja, bahkan sampai berkali-kali. Yang kedua, cenderung merasa sial. Hal ini terjadi karena dalam diri selalu berpikiran merasa sial. Jika dalam diri dan memiliki pemikiran yang selalu merasa sial, maka pada akhirnya akan menjadi kesialan dalam hidupnya. Yang ketiga, sering merasa ragu-ragu. Sering merasa ada keraguan pada diri kita, yaitu ketika kita akan melangkah maupun untuk beraktivitas. Yang keempat, sering sakit-sakitan. Jika sering sakit-sakitan dan sudah diperiksa secara medis, tapi penyakitnya tidak ada, hal tersebut bisa dikaitkan dengan hal gaib, yakni ada orang yang menutup pintu rezeki kita, sehingga sering mengalami sakit-sakitan. Yang kelima, selalu merasa cemas dan khawatir. Jika dalam keseharian kita selalu merasa cemas dan khawatir, ini merupakan salah satu tanda ataupun ciri jika rezeki kita ditutup oleh orang lain yang tidak menyukai kita, yaitu dilakukannya melalui media sihir ataupun ilmu hitam. Yang keenam, merasa terhakimi.
Sering merasa diri bahwa diri kita dihakimi oleh banyak orang lain. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghakimi kita. Yang ketujuh, sering merasa malas untuk beribadah maupun untuk beraktivitas. Akibat daripada rasa malas, sehingga rasa percaya diri kita pun menurun. Kemudian timbullah rasa malas untuk beribadah dan beraktivitas, sehingga mengakibatkan diri kita tidak produktif. Bahkan kadang keinginan kita lebih banyak tidur ketimbang aktif untuk beraktivitas. Yang kedelapan, sering merasa minder. Sebelum melakukan sesuatu, tetapi diri kita selalu merasa minder, sehingga untuk melakukan sesuatu tersebut akan menjadi malas. Yang kesembilan, dalam rumah tangga merasa tidak nyaman. Hal ini kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani tidak ada rasa nyamannya. Tidak tentram sama sekali. Bahkan ada saja yang salah. Masalah kecil jadi besar. Akhirnya menjadi pertengkaran. Yang ke-10, rezeki selalu habis. Rezeki yang didapatkan selalu habis dan tidak diketahui dihabiskan untuk apa. Ataupun pemasukan lancar tapi uang keluar habis tidak jelas. Yang ke-11, sering bermimpi buruk. Karena mimpi tersebut akan membuat hidup kita akan terasa tidak nyaman. Hal ini terjadi karena pikiran kita yang sudah terkena duluan, yakni dikacaukan, yang mana dilakukan oleh orang lain dengan menggunakan media-media jin atau makhluk halus yang memiliki energi negatif. Yang ke-12, bagi pedagang, jualannya kurang laku. Berdagang seharian tapi tak ada yang beli. Kalaupun laku yang beli itu-itu saja. Dan kalau ada pun orang yang datang tapi tidak betah. Hal ini karena lapak jualan kita terlihat di mata orang tutup ataupun tidak buka padahal buka. Kemudian yang ke-13, adanya hewan yang datang dan tidak masuk akal pikiran kita. Contohnya, tiba-tiba ada binatang yang masuk ke sekitar tempat tinggal kita, seperti ular, kalajengking, lipan, kaki seribu, lincah, burung ataupun kelelawar. Padahal tempat kita jauh dari rawa-rawa. Hal ini merupakan tanda bahwa orang tidak menyukai kita telah menyuruh binatang tersebut untuk mengirimkan sihir kepada usaha kita ataupun ke rumah kita, dengan tujuan untuk menutup rezeki kita. Sahabat beriman, sering-seringlah membaca doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Kemudian bacalah ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan malam hendak tidur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.